Baik saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan kalau pada saat sekarang ini kita boleh dipersatukan kembali di dalam doa. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita mau satu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau saat sekarang ini Engkau boleh kumpulkan kami Tuhan untuk bersatu di dalam doa Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami Tuhan agar kami boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Makasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Iya saudara, pada saat sekarang ini di dalam renungan saya diberikan tema berdoa dalam kerendahan hati, diambil dari Amsal 22 ayat 3 sampai dengan 4. Kalau saya renungkan dari Amsal 22 ayat 3 sampai dengan 4, hanya mendapatkan dua yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah perbedaan antara orang bijak dan orang bodoh. Di Amsal 3 kita mau sama-sama membaca terlebih dahulu Amsal 22 ayat 3 sampai dengan 4. Kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyi iya, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Demikian firman Tuhan. Saya temukan di sini ada dua yang perlu kita pelajari atau perlu kita renungkan, perbedaan orang bijak dan orang bodoh. Tadi kita sudah baca kalau orang bijak ketika mendapatkan persoalan yang ada di hadapan, orang bijak ini berdiam diri terlebih dahulu. Dia merenungkan apa yang harus dia lakukan untuk menghadapi persoalan yang ada di depan. Tapi kalau orang bodoh, ia berjalan terus tanpa berpikir dan cilakalah dia. Dan poin yang kedua yang saya dapat dari Amsal 22 ayat 4 adalah ada berkat bagi orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati. Orang yang takut akan Tuhan artinya bukan orang yang takut akan Tuhan itu artinya ketika ia berdoa, dia datang kepada Tuhan. Kalau dia takut sama Tuhan, dia tidak mudah untuk bersungut-sungut ketika doanya belum juga Tuhan jawab. Ya, kadang-kadang banyak dari kita yang ketika doanya belum dijawab sama Tuhan, kerap kali untuk bersungut-sungut. Itu artinya ketika kita berdoa, kita tidak didasari oleh rasa takut dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, seperti apa sih berdoa dalam kerendahan hati? Emangnya ada doa yang tinggi hati? Jawabannya ada doa yang tinggi hati. Seperti contohnya ketika kita berdoa, kita tidak mendahului Tuhan atau kita tidak berkata bahwa biarlah Tuhan apa kehendak Engkau yang terjadi. Tapi orang yang tidak rendah hati itu kadang-kadang kita mau mengatur Tuhan. Kita ingin apa yang kita inginkan yang terjadi, bukan apa yang Tuhan inginkan. Itu doa yang tinggi hati ya. Tapi bukan itu yang akan kita pelajari saat sekarang ini. Yang ingin kita pelajari adalah apa doa dalam kerendahan hati itu. Ya, doa dalam kerendahan hati itu adalah doa yang dilakukan dengan orang bijak. Seorang yang memiliki kerendahan hati akan bersikap bijak, melakukan sesuatu dengan penuh perhitungan. Ya, itu. Jadi ketika kita berdoa, kita perlakukan dengan perlakuan yang bijak, ya. Jadi jangan kita naik sepeda aja, mengendarai sepeda aja kita kurang mampu.
tapi kita berdoa kita diberikan helikopter sama Tuhan. Itu salah satu contoh bahwa kita ketika berdoa kurang bijak ya. Ada juga di sini contoh yang paling baik dan yang paling benar ada di Amsal 6 ayat 8. Mari kita buka Amsal 6 ayat 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ia ini siapa ya? Tentu kita bertanya-tanya seperti itu. Ia ini adalah seekor semut ya. Seekor semut, binatang yang dianggap paling baik di antara banyak binatang. Makanya Alkitab mencatat bahwa seekor semut itu mempunyai tingkah laku yang positif yang perlu kita renungkan dan kita lakukan. Ia menyediakan rotinya di musim panasnya dan mengumpulkan makanan pada waktunya. Ini juga adalah contoh sikap yang bijak. Jadi ketika seekor semut ini tahu kalau musim hujan itu sulit untuk mencari makanan, maka dia mengumpulkan makanannya di waktu musim yang panas. Ketika musim penghujan, dia tinggal menikmati apa yang sudah dia kumpulkan. Dan dia juga mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kenapa dia mengumpulkan makanannya pada waktu panen? Karena pada waktu panen itu memang makanan banyak, jadi nggak perlu surit-surit mencari makanan. Inilah kebijakan contoh yang dilakukan oleh seekor semut. Ya, terus yang kedua, doa dalam kerendahan hati itu apa? Doa dalam kerendahan hati takut akan Tuhan. Ketika kita sudah berdoa, maka tidak akan bersungut-sungut dan pantang menyerah, siap menerima jawaban. Itu adalah doa dalam kerendahan hati, didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Ya, di sini ada tertulis di Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan hidup dan kehidupan. Ya, jadi ketika kita berdoa dengan didasari oleh rasa takut akan Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat, akan mendapatkan ganjaran, yaitu kekayaan, kehormatan dan hidup. Ya, yang ketiga adalah doa dalam kerendahan hati itu didasari dengan rasa taat. Mau ada pemimpin atau tidak ada pemimpin, tetap bekerja. Mau ada Tuhan yang kelihatan atau tidak, tetap menantikan jawaban Tuhan. Ketika kita berdoa, kerap kali kita sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan nggak kelihatan ini, ya, walaupun dan sudah berdoa, ya udah, ketika udah berdoa, jawaban Tuhan belum juga kita terima, ada tukang kredit datang, ya, jadi kita malah minta tolong sama tukang kredit. Atau lebih parahnya lagi, ketika kita sudah berdoa sama Tuhan, karena kita tidak didasari oleh rasa taat, ada yang bilang, oh kamu perlu apa? Saya perlu kekayaan gitu kan, tapi saya belum dapat gitu kan. Terus datang aja ke tempat keramat atau orang pintar. Itu salah satu juga sifat yang tidak taat sama Tuhan. Tapi ketika kita taat sama Tuhan, itu adalah doa dalam kerendahan hati, ya. Di sini ada Amsal 6 ayat 7 sampai dengan 8. Ini juga contoh dari seekor semut. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada musim panen. Ya, ini juga adalah satu contoh. Seekor semut itu walaupun nggak ada pemimpin, walaupun dia nggak ada atasan, tapi dia tetap bekerja, ya, bekerja keras untuk mencari makanan. Ya, itu contohnya. Jadi seperti itu aja jam doa yang saat sekarang ini saya sampaikan, renungan yang saya sampaikan, bahwa kesimpulannya ketika kita mendasari doa kita di dalam kebijakan, takut akan Tuhan dan taat, Amsal 22 ayat 4 itu akan menjadi jawaban kita, bahwa kita akan diganjar dengan kekayaan, kehormatan dan kehidupan
yang akan kita miliki. Itu aja firman Tuhan. Semoga firman ini akan menjadi berkat buat kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan kami sudah belajar tentang kebenaran firman Engkau Tuhan, bagaimana caranya agar kami bisa berdoa di dalam kerendahan hati Tuhan. Biarlah kami bisa melakukan dengan didasari sifat bijak Tuhan, dengan takut akan Tuhan dan taat. Makasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.